Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, akidahnya para salaf, para pendahulu kita yang saleh, Ashabul Hadith, orang-orang ahli hadis. Ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni. Mengkaji kitab ini kita dibawa kepada sebuah kajian yang berdasarkan periwayatan. Kita biasanya ngaji sudah instannya, tapi kitab ini menginformasikan kita sesuatu yang sudah kita ketahui itu periwayatannya bagaimana dari yang kita bahas terakhir dari Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang istiwa di atas arsy. Jadi ini kajian yang semakin menguatkan kita betapa ilmu wawasan yang telah menjadi bagian akidah dari kita itu sangat ilmiah, karena berdasarkan sanad periwayatan. Abdullah bin Mubarak mengatakan al-Islam huwa sanad, laula sanad laqala man syaa ma syaa. Islam adalah sanad periwayatan. Kalau tidak ada sanad, tidak ada periwayatan, niscaya siapa saja bisa mengatakan apa saja dan rusaklah Islam. Dan penyusun kitab ini Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni, ulama yang hidup tahun 300-an. Beliau lahir tahun 372 Hijriah. Berarti yang beliau nukil adalah dari ulama yang sebelumnya itu di atasnya. Jadi ulama yang sebelumnya sampai tahun 200 Hijriah, sampai sebelumnya lagi tahun 100-an Hijriah, sampai tahun sebelumnya lagi. Jadi periwayatan kepada masa-masa yang sebelumnya. Sebagai contoh, ada enggak perbedaan di dalam bab akidah antara 4 ulama madhab, ulama yang sangat terkenal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki? Gak ada sama sekali. Tentang masalah akidah berdasarkan periwayatan yang bersambung sampai sahabat, semuanya sama, gak ada perbedaan sama sekali. Nah, kembali kepada buku kita mengajak kita untuk melakukan kajian dengan ditujukan periwayatannya. Sekarang halaman 55, poin nomor 24, tentang istiwa Allah. Allah istiwa, tinggi di atas, istiwa alal arsy, tinggi di atas arsy. Poin nomor 24, semoga yang ada bukunya dibawa dan dibuka. Yang tidak ada mungkin bisa nebeng atau menyimak.
Abul Hasan bin Ishaq al-Madani telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Ahmad bin Al-Khadir Abul Hasan Asy-Syafi'i telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Syadan telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Muhammad bin Yazid Al-Qahsatani telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Ja'far bin Maimun telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Beliau berkata, Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ini penyusun kitab menulis periwayatan dari yang bersambung sampai kepada Imam Malik. Imam Malik itu ulama yang lahir tahun 79 Hijriah. Tahun 93 Hijriah, maaf. Lahir tahun 93 Hijriah, wafatnya 179. Kakeknya Imam Malik seorang pembesar tabi'in. Kakeknya Imam Malik seorang pembesar tabi'in. Yang meriwayatkan dari kakeknya ini Anas, dan Anas bapaknya Imam Malik. Jadi Imam Malik meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya meriwayatkan dari bapaknya lagi, yang beliau seorang pembesar tabi'in. Jadi kalau kita sering mendengar Imam Malik, masa hidupnya beliau itu tidak jauh dari tabi'ut tabi'in, karena kakeknya beliau seorang pembesar tabi'in. Dan Imam Malik memiliki riwayat sunaiyah. Imam Malik memiliki riwayat sunaiyah. Jadi bersambungnya periwayatan dari Imam Malik ke Nabi hanya dua riwayat, hanya dua periwayat. Imam Malik dari siapa? Dari Nabi. Imam Malik memiliki periwayatan sunaiyah. Kalau Imam Bukhari, derajat hadisnya yang paling tinggi adalah sulafiyah. Jadi antara Imam Bukhari sampai Nabi SAW ada 3 periwayat. Ini derajat hadis yang paling tinggi. Artinya begini para jamaah, ketika kita mendengar Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, Imam Ahmad punya murid Imam Bukhari, Imam Bukhari punya murid Imam Muslim, itu kehidupan mereka itu bukan masa kehidupan yang sangat jauh dari sahabat, dari Nabi, bukan. Ya sekitar 200-an tahun, Jadi kayak kita punya ayah punya, di atasnya adalah kakek adalah buyut, dan ilmunya disampaikan secara periwayatan dengan syarat yang sangat ketat, sehingga tidak benar mereka yang mengatakan kita ini tidak berislam. Ini kata mereka, kita ini tidak berislam, tapi kita ini mentafsirkan Islam. Kenapa? Karena keilmuan di dalam Islam baru ditulis pada tahun sekitar 200 tahun setelah Nabi wafat. 200 tahun setelah Nabi wafat baru ditulis. Kira-kira ditulisnya gimana? Otentik apa enggak? Coba bayangkan, kata dia. Ente punya buyut ini memiliki ilmu, ente baru nulis, ente mau nulis apa? Itu bukan menulis sesuatu yang otentik, bukan otentisitas, ya ente penafsiran saja. Jadi kita itu bukan beragama Islam, tetapi kita beragama tafsir Islam. Ini kan kacau. Padahal
periwayatan sedemikian ketat sekali. Dan untuk dikatakan hadis itu sahih harus dengan 5 syarat. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Kemudian bukan semata-mata bersambung, masing-masing rawi periwayat harus adlur ruwat, adilnya diketahui. Kemudian bukan sekedar itu, harus dobat. Dobat ada 2, dobat secara hafalan, dobat secara tulisan. Dobat itu otentisitas, keautentikan. Kemudian ada musyudzuz, tidak menyelisihi periwayat yang lebih kuat. Kemudian adabul illah, tidak ada sesuatu yang dipertanyakan, bebas dari sesuatu yang dipertanyakan. Itu ketat sekali untuk dikatakan hadis sahih. Kok dengan gampang yang mengatakan kita tidak beragama Islam, kita ini beragama tafsir Islam, karena terlalu jauh ilmu di zaman Nabi baru ditulis sekitar 200 tahun. Maka bukan menulis Islam, menulis tafsir Islam. Jadi kacau. Nah baik, kita bacakan. Penyusun kitab ini menulis sebuah informasi yang bersambung sampai kepada Imam Malik. Kita lanjutkan. Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Maka beliau berucap, kata istiwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa yastawi istiwa. Kata istiwa bukanlah asing hakikatnya, tidak usah dipikirkan. Mengimaninya adalah kewajiban, menyoal hakikatnya adalah kebid'ahan. Dan tidaklah aku memandang dirimu, wahai penanya, melainkan dalam kesesatan. Lalu beliau memerintahkan orang tersebut untuk diusir dari majelisnya. Jadi Imam Malik lagi bermajelis, ada yang bertanya, wahai Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas aras, istiwa itu apa? Maka Imam Malik tegas menjawab, al-istiwa ma'lum wal kaifiyah majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Istiwa jelas maknanya, semua orang tahu makna istiwa. Itu bahasa Arab dan mereka orang-orang Arab. Istiwa artinya jelas, tinggi di atas. Kalau dibahasakan dalam bahasa kita, tinggi di atas. Wal kaifiyah majhul, bagaimana istiwanya, siapa yang tahu? Ya gak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Bagaimana tidak mengimaninya? Allah menginformasikan demikian. Allah menginformasikan demikian, istiwa 'alal 'arsy, ya diimani. Bagaimana tidak diimani? Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakannya bid'ah. Tidak pernah ada para sahabat bertanya kepada Nabi. Para sahabat membaca ayat tentang istiwa sangat banyak di dalam Al-Quran. Ada 7 ayat di dalam Al-Quran. Makna dengan kalimat istiwa langsung ada 7 ayat. Belum dengan redaksi yang lainnya. Allah di atas, amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman terhadap zat yang di atas? Ta'rujul malaikatu wa ru'u ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. Malaikat dan Jibril naik ke atas menghadap Allah di dalam sehari yang lamanya 50.000 tahun. Yas'adu ilaihi al-kalimut thayyib, naik kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau terkait di atas, tinggi di atas terlalu banyak. Ibnu Qayyim mengatakan ada 2000 dalil. Ada 2000 dalil yang mengatakan Allah di atas. Maka Imam Malik mengatakan menyoal bagaimana istiwa bid'ah. Enggak pernah ada sahabat bertanya kepada Nabi tentang demikian. Keluarkan dia dari majelis ini. Kenapa disuruh keluar? Keluarkan dia dari majelis ini. Kenapa? Biar tidak menyebarkan syubhat. Biar tidak menyebarkan syubhat. Karena syubhat itu menyambar-nyambar. Orang pada posisi tidak ada benteng,
wawasan, tidak ada benteng keilmuan, kemudian mendengar orang lain yang seakan-akan ilmiah, logika-logika yang seakan-akan mantap, bisa ke bawah, maka usir dia. Ini tentang Imam Malik. Yang berikutnya nomor 25, Abu Muhammad Al-Mukhallad telah mengabarkan kepadaku, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Muslim Al-Isfirayaini telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku, Abul Husain Ali bin Al-Hasan telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku, Salamah bin Syubaib telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku, Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Dari Ja'far bin Abdillah, ia berkata, ada seorang lelaki datang menemui Imam Malik dan bertanya kepadanya tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka perawi berkata, belum pernah aku melihat beliau, maksudnya Imam Malik, marah sedemikian rupa seperti marahnya beliau terhadap ucapan orang itu. Jadi yang meriwayatkan periwayatan ini, yang melihat langsung di majelis beliau, ya, yang melihat langsung di majelis beliau, menyatakan, aku gak pernah melihat Imam Malik marah sehebat itu. Beliau sangat marah ketika ditanya tentang istiwa. Tubuhnya berkeringat. Imam Malik marahnya sampai tubuhnya berkeringat. Orang-orang pun terdiam. Mereka terus menantikan apa yang akan terjadi. Jadi Imam Malik marah, berkeringat sampai menjadikan suasananya hening. Orang-orang, para jamaah menunggu apa yang akan dikatakan oleh Imam Malik. Kemudian setelah keadaan Imam Malik kembali lerep itu apa ya, normal apa, sudah ya sudah mereda. Lerep itu bahasa Jerman ya, jejer kauman, bahasa Kebumen. Setelah normal, beliau berucap, hakikatnya tidak mungkin diketahui, tapi kata istiwa itu sendiri tidak asing lagi. Kalau hakikatnya yang tidak diketahui, bagaimana mengetahui istiwa Allah? Gimana istiwanya? Gimana mengetahui? Tapi mana istiwa tidak asing. Mengimaninya adalah kewajiban, mempersoalkannya adalah kebid'ahan, dan aku khawatir kamu berada dalam kesesatan. Kemudian beliau memerintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan. Jadi ini jalur yang lain yang Syekhul Islam meriwayatkan yang bersambung sampai kepada Imam Malik. Tadi nomor 25, tadi nomor 24, sekarang nomor 25. Jalur yang lain yang semuanya bersambung sampai kepada Imam Malik. Sekarang 26. Kakekku Abu Hamid Ahmad bin Ismail telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku dari kakek bapakku Syahid, insyaallah. Dan Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamduyah As-Sobuni, Muhammad bin Ahmad bin Aun An-Nisawi telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ja'far bin Abdillah telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Beliau berkata, seorang lelaki datang menemui Imam Malik bin Anas radhiyallahu an dan bertanya, wahai Abu Abdillah, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy istiwa. Bagaimana istiwanya? Rawi mengatakan, tak pernah kudapati Imam Malik marah seperti pada saat itu.
yakni tatkala mendengar ucapan lelaki tersebut, mendengar pertanyaan lelaki tersebut, lalu diceritakan kisahnya seperti tersebut di atas. Saya katakan dalam dua riwayat penulis tidak disebutkan bahwa Ja'far bin Abdullah menyaksikan kejadian tersebut. Adapun dalam riwayat Abu Nu'aim, peristiwa Ja'far menyaksikan disebutkan. Sedangkan dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan bahwa riwayat itu dari Ja'far, dari seorang lelaki. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi Mahdi bin Ja'far pelin-pelan dalam riwayatkannya sehingga ia menyampaikan riwayat dengan berbagai ragamnya itu, atau bisa jadi kejadian itu memang terjadi dua kali, sekali disaksikan oleh Ja'far dan sekali hanya didengar Ja'far dari orang lain. Namun ada juga kemungkinan ketiga bahwa ia menyaksikan kejadian itu tapi ia juga meriwayatkannya dari orang lain. Allah alam. Jadi ini penilaian terhadap sebuah periwayatan. Ini kan periwayatannya bersambung sampai kepada Ja'far dari Imam Malik atau kepada Imam Malik. Nah, dalam satu periwayatan Ja'far disebutkan menyaksikan kejadian itu. Imam Malik sampai gemeter, keringetan, marah. Dalam riwayat yang lain Ja'far mendengar, tidak menyaksikan. Ini gimana? Ini penilaian terhadap periwayatan. Maka kemungkinannya Ja'far menyaksikan, maka dia meriwayatkan bahwasanya dirinya menyaksikan kejadian tersebut. Ada kemungkinan yang lainnya Ja'far juga meriwayatkan dari orang lain. Selain dirinya menyaksikan, dia juga meriwayatkan dari orang lain. Jadi memang sangat ketat tentang masalah periwayatan. Maka para mahasiswa kita yang belajar di Madinah atau yang lainnya yang belajar hadis harus orang-orang yang kuat hafalannya, karena menghafal rijal, menghafal rawi, menghafal periwayat, kemudian naqdur rijal, kritik terhadap rawi, ini thiqah, ini makbul, ini muttaham bil kirib, ini dan seterusnya dipelajari. Harus yang IQ-nya tinggi. Sekarang di nomor 27, Abu Ali Al-Husain bin Al-Fadal Al-Bajali juga meriwayatkan, juga pernah ditanya tentang istiwa tersebut, bagaimana Allah istiwa di atas arsy. Beliau menimpali, saya tidak sedikit pun mengetahui berita-berita yang gaib, melainkan sebatas yang telah dijelaskan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah yang maha mulia nama-namanya telah memberitahu bahwa dirinya istiwa di atas arsy, namun dia tidak memberitahukan bagaimana dia istiwa. Nah, ini yang jelas, ini seorang ulama yang hidupnya di atas penulis. Ditanya tentang istiwa, jawabannya, ya gimana aku tahu perkara gaib? Gak mungkin kita tahu perkara gaib. Maka kita sebatas menerima apa yang Allah informasikan. Allah menginformasikan di atas arsy, ya kita menerima, bagaimana tidak. Adapun bagaimana Allah menceritakan apa tidak, ya tidak, sudah, yang jelas diimani Allah istiwa, selesai. Jadi menguat pada kita, oh demikian para pendahulu kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Pahami secara dhahirian nas. Wong kita tidak tahu perkara gaib, lalu bagaimana kita masuk ranah perkara gaib? Oh, istiwa maksudnya ini. Ente tahu perkara gaib,
yang dimaksud istiwa itu bagaimana, Allah istiwa gimana kan nggak tahu. Kok berani-beraninya dimasuki dengan akal. Perkara gaib bukan ranah akal. Perkara gaib ranah iman. Informasinya gimana, yaitu kita imani. Ada penjelasan berarti kita bisa berbicara tentang penjelasannya. Tidak ada, diam sudah. Sekarang alam kubur, perkara gaib apa tidak? Perkara gaib. Kalau kita dengan akal, ya gimana memasuki ranah yang bukan ranah akal? Kan nggak mungkin. Cukup diimani alam kubur berdasarkan informasi syariat. Nanti ketika jenazah dimakamkan akan didatangi malaikat untuk ditanya 3 perkara. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Ketika dia bisa menjawab, maka mulailah nikmat kubur, dijembarkan tempatnya sampai melihat jalannya ke surga. Kemudian ada orang yang sangat rupawan yang mendatanginya, kemudian ditanya, kamu siapa? Ana amaluka soleh, aku amalanmu yang soleh, dan seterusnya. Ya kita bisa berbicara, kenapa? Ya karena ada penjelasannya. Kalau tidak ada penjelasannya, terus malaikat yang bertanya rupanya kayak apa? Nggak ada, Allah alam. Yang jelas namanya, yang jelas ada malaikat yang bertanya, namanya Munkar dan Nakir. Sebatas itu. Jadi ada penjelasan, kita menjelaskan. Nggak ada ya diam. Itu kaidah di dalam beriman kepada perkara gaib. Beda dengan perkara ibadah. Beda. Perkara ibadah itu bukan perkara gaib, tapi perkara fenomena yang dilihat, yang disaksikan, yang disimpulkan. Nah, ketika sudut pandangnya berbeda, maka kesimpulan hukum berbeda. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda tentang duduk sholat yang hanya 2 rakaat sholat subuh tadi, 2 rakaat, atau sholat sunnah 2 rakaat. Duduknya ketika tasyahud, iftiras sama tawarruk. Ini kan perkara fenomena, perkara yang disaksikan, perkara yang disimpulkan. Nah, ketika sudut pandangnya beda, maka kesimpulannya juga beda, kesimpulan hukumnya beda. Nah, itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau perkara gaib, bukan perkara yang disimpulkan, disaksikan, perkara fenomena, bukan. Tapi perkara keimanan, informasi syariatnya gimana, informasi nasnya gimana, itu nggak ada ya diam. Sekarang kita ditanya, Malaikat Jibril tugasnya apa? Nurunin wahyu. Loh kok bisa mengatakan demikian? Dalam Al-Quran banyak disebutkan Malaikat Jibril menurunkan wahyu, dalam hadis juga banyak. Nah sekarang sudah nggak ada nabi, kan nurunin wahyu untuk nabi. Nabi sudah nggak ada. Sekarang apa? Kita mau bilang apa? Mau bilang apa coba? Oh mungkin datangi orang-orang yang begadang di kafe-kafe. Ya gimana? Bicara mungkin? Gak bisa. Gak bisa. Allah a'lam. Selesai. Ah demikian. Jadi ini jawabannya ketika ditanya gimana istiwa, kita nggak mengetahui perkara gaib, tapi Allah zat yang maha mulia nama-namanya memberitahu tentang dirinya istiwa, yaitu kita imani. Nah, itu jawabannya demikian, yaitu kita imani Allah istiwa. Selesai. Jangankan ranah gaib, perkara yang harus diimani saja, perkara ranah akal, manusia itu banyak kelemahannya. Padahal ranahnya ranah akal, ranah fenomena, ranah peristiwa, ranah kejadian. Akal banyak kelemahan. Contoh, kalau saya salah diluruskan, kan ada orang fisika. Kalau ada orang fisika, jadi kita berada di bumi, bintang-bintang di atas kita yang paling jauh bisa dijangkau itu ketinggian berapa? Ketinggian 12 miliar tahun kecepatan cahaya. 12,2 miliar tahun kecepatan cahaya. Dan
kecepatan cahaya per detik berapa? Mas Dani, berapa? Kecepatan cahaya per detik 300.000 km per detik, 300.000 km. Nah sementara ini yang paling tinggi yang bisa dicapai adalah 12,2 miliar tahun. Di atasnya nggak bisa ditelusuri lagi. Nah, ini masih ranah langit pertama, bumi dengan langit pertama. Di atas kecepatan cahaya 12,2 miliar tahun nggak bisa dijangkau, apalagi sampai ke atasnya langit 2, langit 3. Ya nggak mungkin, ini kan ranah akal, tapi akal tidak mampu. Bagaimana memasuki ranah gaib? Maka ini jawaban yang luar biasa sekali. Poin nomor 27, jawaban yang luar biasa sekali. Saya tidak sedikit pun mengetahui berita-berita gaib, melainkan sebatas yang telah dijelaskan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah yang maha mulia, nama-namanya telah memberitahu bahwa dirinya istiwa di atas arsy-Nya. Saya tidak membaca bersemayam karena saya tidak setuju istiwa diterjemahkan dengan semayam, enggak klop. Istiwa itu bahasa Arab kalau mau dimaknai ala wartafa, tinggi di atas. Ala wartafa, padanannya dalam bahasa Indonesia kayaknya kita tidak jumpa. Enggak jumpa apa padanan kosakatanya, enggak ada kecuali dengan penjelasan tinggi di atas. Ala wartafa. Kalau bersemayam nggak tepat, kayaknya nggak tepat. Ya saya nggak tahu, ada di bahasa Indonesia, kayaknya nggak tepat. Yang sudah nggak usah cari kosakata padanannya apa, dengan penjelasan ala wartafa, tinggi di atas. Dan saya juga tanyakan kepada Ustaz Abdul Rafiq hafizahullah, gimana diterjemahkan dan bersemayam? Enggak, kata beliau. Ala wartafa, tinggi di atas. Makanya dari tadi tulisan bersemayam saya nggak baca bersemayam. Nah, sekarang 28. Yang ke-28, Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah telah mengabarkan kepada kami. Abu Bakar Muhammad bin Dawud Az-Zahid telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdullah bin Ahmad bin Ash-Shibawayh Al-Marwazi telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata, aku pernah mendengar Ali bin Al-Hasan bin Syakik berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Ulama tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'ut tabi'in, mengatakan, kami mengetahui Rabb kami berada di atas 7 lapis langit, istiwa di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Digaris bawahi, terpisah dari makhluknya. Dan kami tidak menyatakan apa yang dinyatakan oleh Jahmiyah, bahwa Allah ada di sini, bahwa beliau menuju ke arah bumi bersentuhan dengan makhluk. Jadi Abdullah bin Mubarak menentang orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah itu menyelisihi nas karena banyak didominasi dengan akal. Yang demikian pula adalah orang-orang Mu'tazilah. Tapi di dalam banyak hal Mu'tazilah lebih mending dari Jahmiyah. Misalnya orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Tapi Mu'tazilah mengatakan punya nama iya tapi sifat enggak. Artinya seluruh nama sama saja, gak ada bedanya. Nama yang satu dengan nama yang lainnya, karena gak ada sifat. Nanti Asy'ariyah beda lagi. Asy'ariyah Allah punya nama dan punya sifat, tapi sebagian sifat harus ditakwil. Paling mending memang dari antara tiga, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, paling mending Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Allah punya nama dan punya sifat. Tetapi sifat-sifat Allah bagaimana dipahami sesuai dengan zahiriyat nas, gak boleh takwil. Gak ada para sahabat yang mentakwil, gak ada tabi'in yang mentakwil. Nah, jadi Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku meyakini
Tuhanku Allah di atas langit yang 7. Karena di atas langit ada arsy, Allah di atas arsy, terpisah dari makhluk. Terpisah dari makhluk. Terpisah dari makhluk. Orang Jahmiyah mengatakan jangan pernah mengajukan kalimat tanya atau kata tanya di mana Allah, jangan pernah. Karena kata tanya aina, di mana, itu untuk makhluk. Di mana kopi di gelas, di mana HP di atas meja, di mana duit di saku, itu pertanyaan untuk makhluk. Gak boleh menanyakan aina untuk Allah. Terus Allah di mana? Ya pokoknya jangan ditanya aina. Di mana-mana dan tidak di mana-mana. Bingung. Itu kan disimpulkan berarti Allah tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan, sampaikan pada orang Jahmiyah, sebelum ada alam semesta, bukankah yang ada hanya Allah Ta'ala? Iya, pasti jawab iya. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Akhirnya alam semesta ini ada. Nah pertanyaannya, Allah menciptakan alam semesta, apakah di dalam dirinya atau di luar dirinya? Allah menciptakan alam semesta, apakah di dalam dirinya atau di luar dirinya? Kalau dikatakan Allah menciptakan semesta di dalam dirinya, nah itu kekufuran. Karena alam semesta ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada kehinaan dan seterusnya, ada pada diri Allah, kan tidak mungkin. Yang kedua, Allah menciptakan alam semesta dan di luar dirinya, tetapi kemudian Allah masuk ke dalamnya, itu kekufuran juga. Berarti manunggaling kawula Gusti. Kalau dikatakan Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya dan Allah tidak pernah masuk ke dalamnya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Imam Ahmad. Makanya di sini Abdullah bin Mubarak mengatakan, Tuhanku Allah di atas langit yang 7. Karena di atas langit yang 7 ada arsy dan Allah di atas arsy, terpisah dari makhluk. Ada apa bingung ketika dikatakan Allah di atas? Lu kok di atas butuh tempat, berarti maunya bagus, bagusnya bagaimana? Jangan sampai pernah menyiapkan Allah dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah di atas, berarti butuh tempat. Masa Allah butuh tempat, butuh makhluk? Akhirnya kemudian mereka melakukan takwil. Di atas arsy itu maksudnya berkuasa. Masuk ranah perkara gaib dengan takwil itu. Makanya di sini Abdul Mubarak mengatakan Allah di atas arsy terpisah dari makhluk. Ada tidak terkait dengan makhluk? Terpisah dari makhluk, tidak terkait dengan makhluk. Ada apa bingung? Allah di atas arsy. Wah, terus kalau di atas arsy, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana? Terus katanya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ketika turun, yang nempati arsy siapa? Jadi maunya bagus, jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi mereka telah terjerumus ke dalam menyamakan Allah dengan makhluk. Karena pemahaman demikian adalah deskripsi untuk makhluk. Jadi maunya tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi sesungguhnya terjerumus ke dalam menyamakan Allah dengan makhluk. Maka tadi poin nomor 27, ketika ditanya gimana Allah di atas arsy, ya kita nggak tahu perkara gaib. Allah zat yang maha mulia, nama-namanya menginformasikan isu alal arsy, itu kita imani gimana? Kalau kita nggak tahu perkara gaib. Itu sebagaimana akidahnya para sahabat. Dan kita sudah sampaikan pada poin nomor berapa, pemahaman semacam ini bersambung sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ini Abdullah bin Mubarak. Tadi kita menyampaikan garis bawahi terpisah dari makhluknya, artinya tidak terkait dengan makhluk. Sekarang 29.
Aku pernah mendengar Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh berkata dalam bukunya At-Tarikh yang beliau tulis untuk penduduk Naisabur, dan dalam bukunya Ma'rifatul Hadith. Kedua buku itu beliau yang menyusun, dan tidak ada buku yang menyamai mutu keduanya. Dalam buku itu beliau berkata, aku pernah mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani mengatakan, aku pernah mendengar Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Uzaimah berkata, barang siapa yang tidak menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy, di atas 7 lapis langit, maka dia kufur kepada Rabb-nya. Wow, statementnya keras sekali. Yang tidak percaya Allah istiwa alal arsy berarti kufur kepada Rabb-nya, halal darahnya, dan harus dipaksa bertaubat. Kalau enggan maka dipenggal leher kepalanya, lalu dicampakkan ke dalam tong sampah, agar kaum muslimin maupun orang-orang kafir zimmi yang bersama mereka tidak terganggu oleh bau bangkainya yang busuk. Hartanya dianggap rampasan perang atau fai, tidak halal diwarisi kaum muslimin, karena orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, orang kafir tidak mewarisi orang muslim, la yarithul kafirul muslimah. Demikian juga sebaliknya, wala yarithul kafiru al muslimah, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ini statement yang sangat keras. Yang tidak percaya Allah istiwa alal arsy berarti kufur kepada Rabb-nya, harus dipaksa bertobat. Kalau tidak mau, pegal lehernya, kemudian jasadnya dibuang ke tong sampah, biar Pak Sumadi ngangkut. Jadi artinya biar kaum muslimin terlepas dari bau bangkainya dia. Jadi statement beliau menunjukkan jelas Al-Quran Ar-Rahman wal Arsy tahu diutak-utik bagaimana. Memang ada sahabat yang utak-utik. Sahabat baca Al-Quran apa enggak? Sahabat baca Al-Quran apa? Paling hebat bacaan Al-Quran yang para sahabat. Rata-rata mereka hatam 7 hari. Rata-rata sahabat 7 hari hatam, 7 hari hatam. Yang paling cepat 3 hari, karena Nabi melarang menghatamkan dalam 1 hari. Jadi itu kehidupan hari-harinya para sahabat, rata-rata hatam dalam 7 hari, paling cepat 3 hari. Kita hatam setiap bulan Ramadan. Artinya mereka orang-orang yang kehidupannya sangat dekat dengan Al-Quran. Gak ada yang utak-utik tentang sifat Allah, gimana istiwa, gimana iyad, gimana wajah. Gak ada. Maka tidak percaya Allah istiwa alal arsy berarti kufur kepada Rabb, mengkufuri ayat tersebut. Dari Ibnu Taimiyah mengatakan yang mentakwil sifat-sifat Allah kufur. Kecuali saya lupa persis kalimatnya. Kecuali takwilnya takwil yang dibenarkan secara bahasa. Tapi kalau takwil jauh, tidak nyangkut sedikit pun ke dalam makna bahasa, wah berarti mentakwilkan yang kufur. Sekarang 30. Imam kita Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Kalau Imam Malik wafatnya tahun 179, maka Imam Asy-Syafi'i wafatnya tahun 204. Jadi ketemu. Imam Syafi'i lahir tahun 150 lahir. Imam Malik tahun 179 wafat. Maka berguru kepada Imam Malik, dan umur 10 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah hafal kitabnya Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu hadis-hadis yang disusun oleh Imam Malik, dan di dalamnya ada thunaiyah.
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang antara beliau dengan Nabi 2 perawi saja. Imam Malik dari fulan dari Nabi. Itu derajat yang tinggi. Nah, Imam Syafi'i memaparkan hujahnya dalam buku beliau Al-Mabsut sehubungan dengan membebaskan budak wanita yang mukminah untuk kafarat, meskipun sesungguhnya budak wanita yang bukan mukminah tidaklah sah dijadikan kafarat. Hal itu berdasarkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam, karena ia berniat membebaskan seorang budak hitam sebagai kafarat. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum membebaskannya sebagai kafarat. Maka beliau menguji wanita tersebut. Beliau bertanya, siapa saya? Wanita itu menjawab dengan mengisyaratkan tangannya kepada beliau, lalu mengarahkannya ke atas langit. Maksudnya beliau adalah utusan Allah yang berada di atas langit. Beliau bersabda, bebaskanlah dia, sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Ini Imam Syafi'i menjelaskan masalah kafarat. Babnya bab kafarat. Orang yang zalim kepada budak atau tuan yang zalim kepada budaknya, kafaratnya membebaskannya. Kafaratnya membebaskannya. Ada beberapa hadis yang jelas tentang itu. Zalim kepada budaknya, maka kafaratnya membebaskannya. Nah, Hakam bin Muawiyah zalim kepada budaknya, maka Nabi putuskan harus dibebaskan. Dan semoga saya nggak salah, dalam riwayat itu Hakam bin Muawiyah yang datang sendiri kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah berbuat zalim pada budak saya, maka saya hendak membebaskannya. Nabi mengiyakan, karena berbuat zalim pada budak kafaratnya dibebaskan. Tapi kemudian kata Nabi, biar saya uji terlebih dahulu. Biar saya uji terlebih dahulu. Siapa saya? Dia jawab, anta Rasulullah, menuju ke atas, Rasulnya, utusan Allah. Jadi ketika dia ditanya di mana Allah, di atas. Kata Nabi, bebaskan budak. Nah, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini kafarat dengan membebaskan budak harus budak mukminah atau harus budak mukmin. Kalau budaknya bukan mukmin, budak kafir, nggak boleh dijadikan kafarat. Soalnya ketika Hakam bin Muawiyah mengatakan saya hendak membebaskan budak sebagai kafarat, kata Nabi, biar saya uji dulu. Oh, ternyata jawabannya benar. Dia tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul dan tahu Allah di atas. Atiqha fa innaha mukminah. Bebaskanlah dia karena dia itu mukmin. Kata Imam Syafi'i, berarti syarat untuk kafarat berupa budak haruslah budak yang mukmin. Dan dalam hadis ini disebutkan, dikatakan dia mukmin karena meyakini Muhammad Rasul dan meyakini Allah di atas. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ditanya Imam Syafi'i yang madhabnya dianut oleh kaum muslimin Indonesia atau se-Asia Tenggara secara umum terbanyak dalam madhab Syafi'i, kalau ditanya di mana Allah di atas, kata mereka nggak mau. Terus nggak mau gimana? Kami mau dari Imam Syafi'i fikihnya saja. Terus akidahnya dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, sehingga mereka membuat buku, dan saya juga baca buku itu. Judulnya nggak usah dibaca, nanti sensitif. Judulnya nggak usah dibaca. Di sana ditegaskan bahwasanya organisasi ini haluan berfikih, menganut fikih kepada 4 madhab, kemudian akidahnya kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi itu undang-undangnya. Nah, kalau ditanya memang ulama 4 madhab itu akidahnya nggak benar, sehingga tidak diambil akidahnya, diambil fikihnya saja. Kemudian untuk akidahnya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, padahal Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri bertobat dan ditulis jelas dalam buku Al-Ibadah apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwasanya Allah istiwa alal arsy. Saya pun mengatakan Allah istiwa alal arsy. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad,
Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, aku pun mengatakan demikian dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri di dalam kitab Al-Ibadah, juga di dalam kitab Maqalatul Islamiyyin. Itu dua-duanya kitabnya Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan dua-duanya jelas bagaimana beliau rujuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kemudian oleh mereka dikatakan ini kitab palsu. Jadi yang palsu bukan ijazah saja, ya. Ini kitab palsu, gitu. Ini kitab palsu. Gak mau mereka mengakui itu kitabnya Abdul Hasan Al-Asy'ari, ini kitab palsu. Seandainya mau dipercaya ini kitab, ini kan peralihan beliau dari Mu'tazilah. Jadi dia berlepas dari Mu'tazilah, kemudian menulis buku. Iya betul, dia bertaubat dari Mu'tazilah, kemudian lepas dari Mu'tazilah apa? Berakidah sebagaimana Imam Ahmad. Nah, ini penting sekali. Waktunya sudah habis ya. Sampai poin nomor berapa? 30 ya, sampai 30. Insyaallah dilanjut pelan-pelan ya. Jadi kalau periwayatnya kita nggak tahu, karena kita tidak mempelajari, tidak kuliah jurusan hadis maksudnya. Kita tidak kuliah jurusan hadis. Nah, kita ditanya setiap periwayatnya siapa kita nggak tahu. Tapi yang kita ambil adalah bahwasanya akidah yang selama ini kita berakidah dengannya, ini ilmiah sekali. Semuanya berdasarkan sanad, tidak ada yang perkiraan. Semuanya berdasarkan sanad, bersambung sampai sahabat, dan sahabat adalah santri-santrinya Nabi SAW. Sehingga apa yang telah menjadi keyakinan kita menjadi lebih kuat lagi karena sangat ilmiah. Ini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.